Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti kenapa pada kalah sama ibu-ibu? Hah? Ini yang depan saya ini udah pada lobet apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alim bima fil kauni min hawaditha wa khutub, al-basir bima halla bil muslimina min syadaida wa kurub, wassalatu wassalam ala al-habibil mahbub, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad, alladhi bidhikrihi tatimmu syada'idu was-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. حاضرين والحاضرات، muslimin muslimat, mukminin mukminat, tamu-tamu mulia baginda Nabi besar Muhammad yang kesemuanya saya hormati dan saya muliakan, seluruh segenap para tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang insya Allah keberadaan kita bersama guru-guru kita menjadi penyebab turunnya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi penyebab tempat ini salah satu tempat yang akan menangkal segala bala, musibah, penyakit, dan mudah-mudahan berkahnya kita hadir di tempat yang mulia, memuliakan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tidak kembali kita dari tempat ini melainkan Allah tentukan kita menjadi manusia-manusia yang mulia, hidup di dunia mulia, hidup di barzakh mulia, dan dimuliakan nanti insya Allah ketika kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam gerbong dan barisan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang insya Allah tempat ini pula yang hadir mudah-mudahan tidak kembali melainkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala masalah kita, khilaf kita, semua diganti oleh Allah dengan segala kebaikan yang insya Allah akan membuat kita bahagia hidup kita dunia barzakh sampai akhirat. Kalau mau disebut satu-satu guru-guru yang ada di sini akan memakan waktu begitu banyak. Yang saya sebut insya Allah orangnya biarin badannya segitu-gitu aja tapi insya Allah keberkahannya tinggi, amin. Nah, guru kita da'ilallah, akhina yang suka bikin girang hati saya, akhina al-Ustadz Amiruddin, banyak namanya udah 3, Yusuf Daud. Kita doakan mudah-mudahan beliau dengan majelis ta'lim beliau Darun Nadwah, Darud Da'wah, Masya Allah, Darud Da'wah. Berarti yang masuk sini harus menjadi orang-orang yang memang menjadi bagian dari Nabi besar Muhammad. Karena Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan begini, man bagha hazzan wafiran minan nabi yaga' da'iyan.
Tadi baca maulid apa kita? Simtud Duror. Beliau Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, "Man bagha hadhan wafiran minan nabi yaga' da'iyan." Barang siapa orang yang mau mendapatkan bagian yang besar dari siapa? Dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya orang tersebut menjadi bagian dari orang-orang yang memangku atau mengambil tongkat estafet dakwah dari Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Gak bisa Habib, kami seperti Habib, gak bisa Habib. Seperti Ustadz Amiruddin gak bisa Habib. Sebagaimana Ustadz Alwi gak bisa Habib. Dan kiai-kiai para habaib yang lain. Kami gak jago pidato Habib. Kami gak jago ceramah Habib. Kami gak bisa baca kitab Habib. Terus gimana Habib cara kami berdakwah? Emang dakwah mesti pakai mic doang? Jadilah bagian dari bagian pewarisnya Nabi Muhammad. Itu menunjukkan kita telah menjadikan diri kita menyambut tongkat estafet dakwah dari baginda Nabi besar Muhammad. Jangan jauh dari ulama. Sebentar lagi kami akan melaksanakan tes. Oh kirain tempat sebelum ini senewan, soalnya mic-nya senewan. Tahu nggak senewan? Mic juga bisa senewan. Emang orang sekarang aja banyak yang senewan. Paham nggak senewan? Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kami akan mengadakan acara haul al-walid. Ya. Al-walid itu di akhir-akhir umurnya, wasiatnya di mana tempat? Ini saya numpang tanya dulu. Masih ingat nggak sama abah saya? Masih? Putih orangnya, nggak kayak anaknya begini. Putih orangnya, besar badannya, ya. Masih ingat? Ibu-ibu masih ingat Bu? Al-Walid Habib Ali ingat? Tuh beliau saking cintanya sama kita, nggak kepengen tuh, apalagi khususnya daerah Tebet dan sekitarnya, orang-orangnya nggak mau hadir majelisnya pewarisnya Nabi Muhammad. Saya tadi dibilangin sama Kiai Alwi bin Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i, besok di Asyafi'iyah juga ada Munsip Al-Attas. Rugi yang nggak mau datang. Apalagi tinggal sekedetan doang gas motor nyampe dari sini. Paham nggak sekedetan? Nah, nyampe nggak kita ke Asyafi'iyah? Datang, ya. Terus Habib datang nggak? Insya Allah. Nah, kalau nggak kesiangan. Ya. Tapi niat hadir harus. Kenapa Al-Walid katakan jangan tinggal majelis-majelis ilmu? Kenapa emang majelis-majelis ilmu nggak boleh ditinggal? Udahlah kita nggak mau dakwah, udahlah kita nggak bisa dakwah, tapi juga kita nggak mau hadir di majelis-majelisnya Nabi Muhammad. Maunya datang maulidnya doang. Kok begitu Habib? Saya mau tanya sama Ustadz Amir. Di sini pengajian malam apa? Malam Rebo sama malam Jumat tuh ibu-ibu. Malam Jumat ibu-ibu. Malam Jumatnya dulu dah saya tanyain, mumpung ibu-ibunya ada nih. Oh, kan separuh di sono, separuh nyempal di sono, separuh di sini. Kira-kira malam Jumat segini nggak banyak yang datang? Hah? Yang jawab dia. Emang boleh ngitungin kita Bu ya? Nggak ada. Ini orang Bojong semua nih yang datang. Hah? Orang sini tahu di sini ada majelis taklim. Oh, wah ngaji Turki dong tuh, turu-turu kita. Ya. Kalau bapak-bapaknya malam Rebo. Ahlan wa sahlan. Masya Allah Habib, fadal. Kita ucapkan selamat datang Habib Muhammad Dibaj Al-Haddad. Masya Allah Habib Mustafa. Ahlan wa sahlan. Pengajian bapak-bapaknya kira-kira sebanyak ini juga nggak yang hadir?
Ustaz Amir, banyak juga begini. Enggak juga. Pantes dari tadi Habib Toha sebut-sebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Saya perhatiin mulutnya ngejedok aja, mingkem aja. Paham ngejedok? Tanda-tanda nggak pernah ngaji. Saya emang ngomong nggak tede ngaling-ngaling. Bener apa enggak? Kalau orang yang ngaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umatnya dan kekasih di dalam hatinya ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diperdengarkan nama kekasihnya akan muncul tanda-tanda dari cinta, karena al-mahabbah laha alamat. Cinta itu butuh bukti. Kok bisa begitu Habib? Kita punya anak, saya katakan sama anaknya, Ustadz Amiruddin sayang nggak sama anaknya? Pasti kita jawab sayang sama anak kita. Sayang nggak sama anak, Bu? Pak, sayang nggak sama anak? Ini kita kasih contoh ke Ustadz Amiruddin. Ketika saya bilang sama anaknya Ustadz Amiruddin, saya katakan depan Ustadz Amiruddin, Ustadz, ini ada yang rame sendirian nih, saya ngomong mau bantuin ceramah di sini. Ustadz, anak antum pinter luar biasa. Anak antum ngajinya pinter, baca Qurannya pinter, juara kelas. Kira-kira Ustadz Amiruddin sebagai orang tua girang nggak kita omongin begitu? Girang. Ekspresi rasa cintanya keluar nggak? Mukanya berbinar-binar, mukanya bahagia, ya. Dan pasti terucap dari lisan orang-orang yang memang di hatinya ada kecintaan. Alhamdulillah Habib, doain ya Habib, mudah-mudahan tuh anak terus istiqomah, terus jadi anak pinter, terus dapat menjalankan perintah Allah dan lain sebagainya. Bukti dari cinta yang bersemayam dalam hati. Jadi jangan katakan duduk maulid kita telah membuktikan rasa cinta kita. Diperdengarkan nama Nabi Muhammad aja ngejedok. Bener nggak? Tandanya apa? Nggak ada Rasulullah di hati kita. Nggak ada Nabi Muhammad di hati kita. Maulid sih maulid. Kalau ditanya ngapa datang maulid? Mau makan kebuli Habib. Ayo ngaku dah. Bener nggak? Biar jadi obat. Jangan maulid mah maulid udah puluhan kali. Sama Nabi Muhammad tetap aja nggak open. Paham open? Enggak. Kita butuh kualitas. Saat ini kita butuh kualitas. Bagaimana caranya berkualitas Habib? Ketika kita disebut nama Nabi Muhammad, tergetar hati kita. Ketika ditanya, apakah Anda sebagai hamba-hamba Allah, tergetar hati kami. Benar, kami adalah hambanya Allah. Pernah dirasa-rasa nggak tuh? Ada dalam hati kita. Nggak akan tercipta itu semua, melainkan di hati kita harus ada guru yang kita cinta. Nggak mungkin. Kalau saya tanya kepada saudara, apakah saudara cinta sama Rasulullah? Saudara jawab, kami pecintanya Rasulullah Habib. Ketika saya tanya kepada saudara dan ibu-ibu, apakah kita sebagai hamba Allah yang beriman dan cinta kepada Allah? Terus kita mau jawab, iya Habib, kami adalah hamba-hamba Allah yang mencintai Allah dan beriman kepada Allah. Tandanya satu, mudah. Tandanya mudah. Semua ulama sepakat tidak ada satupun yang bisa mengantarkan kita kepada pintu hadratullah atau sampainya seseorang kepada pintunya Allah. Melainkan jalannya cuma satu, melalui pintu Habibuna Muhammad. Dan gak ada orang bisa nyelonong-nyelonong aja. Bahasa sini nyelonong. Bahasa sini nyelonong. Nggak ada orang yang bisa nyelonong-nyelonong aja begitu. Kayak orang sekarang.
Nah, udah nggak usah dengerin tuh Ustadz Amiruddin, bid'ah, sesat. Nah, langsung aja sama Quran, langsung aja sama hadis. Banyak nggak yang ngomong begitu? Nah, orang senewen tuh, paham senewen? Orang senewen lah, bacanya aja belum gablek kita. Nah, nggak ada yang bisa menyampaikan seseorang kepada Allah melainkan harus pakai pintunya Nabi besar Muhammad. Dan Nabi katakan, mengisyaratkan kepada kita, Nabi katakan apa? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Itu sebuah isyarat, aku adalah kotanya ilmu. Tapi nggak bisa engkau, kalian semua mau langsung masuk kota, lewat dulu pintu. Pintunya siapa? Pintu pewarisnya Nabi besar Muhammad. Ini isyarat dari Rasulullah. Mau sampai kepada Nabi Muhammad, mau kenal sama Rasulullah, pengen dekat sama Rasulullah, pengen tahu bagaimana junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Mau nyelonong-nyelonong aja? Nggak bisa. Mesti tertanam dulu di hati kita kecintaan terhadap pewaris-pewarisnya Nabi Muhammad. Ini saya numpang tanya sebelum saya lanjutin. Kita hadir maulid mau ngapain, Pak? Nasi kebuli. Nasi kebuli. Bener-bener ini nasi kebuli. Mana baunya udah kedengeran. Paham nggak baunya kedengeran? Nasi kebuli nggak bakal ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Setuju? Nasi kebuli nggak bakalan dibuat kalau bukan pewarisnya Ustadz Amiruddin membuat acara untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad. Jadi jangan salah cara. Makanya Al-Walid suka katakan apa? Banyak orang tahu rumah tapi nggak tahu jalan pulang ke rumah. Alias orang keder. Binnya nyasar, ujungnya nyangsang ya. Nyangsang. Jadi kalau kita mau rasa-rasa apakah kita benar nih di hati kita ada Rasulullah. Tadi kita doain guru-guru kita, yang amin paling berapa ekor? Bener nggak? Bener nggak? Coba kita tanya, kita tiap hari doain orang tua kita nggak? Doain. Kenapa didoain? Kenapa didoain? Kita tiap hari doain anak kita nggak? Doain nggak? Kenapa didoain, Bu? Hah? Ya, kenapa ibu doain emak bapaknya sama doain anaknya, kenapa? Karena cinta. Karena hari ini berapa kali udah doain gurunya? Ada yang udah doain gurunya? Enggak ya? Itu tanda-tanda terputusnya kita dengan Rasulullah. Tanda-tanda terputusnya kita dengan Allah. Memang sholat kita, memang sholawat kita, kenal? Belum tentu. Kenal? Belum tentu. Yang bisa bawa kita kepada Nabi Muhammad, untuk kita bisa dibawa oleh Nabi Muhammad untuk mengenal kepada Allah, adalah lewat pewarisnya Nabi Muhammad. Kalau di hati kita saja tidak ada guru, bagaimana akan bersemayam benih-benih cinta karena pengenalan kita terhadap Nabi besar Muhammad? Nggak ada. Semua pakai cara. Semua pakai cara. Saya mau tanya dulu. Nih tadi saya katakan, kenapa kok di sini disebutin nama Nabi Muhammad banyak yang mulutnya mingkem? Kenapa? Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Itu bukti. Bukti yang bahwasanya tidak bergetar hati kita. Bukti nyata
yang tidak adanya Nabi Muhammad di hati kita. Lain kalau kita lihat syiban-syiban, apalagi khususnya para habaib kita. Zaman kami kecil-kecil kami lihat di Kuitang, nggak boleh disebut nama Nabi Muhammad, biar lagi nunduk-nunduk, ngantuk-ngantuk, disebut nama Nabi Muhammad, bangun mereka katakan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bangga betul mereka. Bukti al-mahabbah laha alamat. Cinta itu perlu bukti. Terpancar sebagaimana tadi tuh, anak kita cinta disebut-sebut, dibangga-banggain, berbinar-binar hati kita. Kita sebut-sebut. Kita kan duduk ngakunya doang nih cinta. Ngaku doang ngaku. Memang hadir maulid ekspresi menunjukkan rasa cinta, rasa syukur, ihsan kita, bakti kita kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi itu hanya bagian kecil. Tapi kalau disebut cinta, belum tentu juga. Belum tentu juga. Bagian kecil, iya. Nah, tapi apakah kita bawa pulang cinta dari sini? Belum tentu. Caranya bagaimana, Habib? Masukkan guru kita. Nah, kalau kita sebagai anak punya orang tua biologis, punya nggak orang tua biologis kita? Punya nggak, Bu? Bu? Bu, Bu, Ibu, mau ditegurinnya model bagaimana? Kita punya orang tua biologis, anak kita juga punya orang tua biologis, kita orang tuanya. Tapi apakah kita punya orang tua ideologis? Kita harus punya. Tanda kita punya orang tua ideologis bagaimana? Kalau orang tua kita saban hari kita doain, kita kirim Fatihah. Anak kita doain, kita kirim Fatihah. Ahlan wa sahlan. Fadhal. Fadhal Habib. Guru kita nggak pernah ternyata. Benar apa enggak, Bu? Benar ya? Orang tua setiap saat kita doain. Guru, kapan kita doain, Pak? Guru kita. Pak, dengar kan nih omongan saya nih? Dengar ya? Berarti apa? Nggak ada tuh benih-benih cinta kita kepada guru kita. Terus apa korelasinya, Habib? Dengan kami ini kok dikatakan diem aja? Ketika disebut Nabi Muhammad kok kami diem aja, emang kenapa, Habib? Emang perlu banget, Habib, menunjukkan itu semua? Oh iya, perlu. Apalagi di majelis maulid. Mau ngapain datang maulid? Diperdengarkan nama Nabi Muhammad, diem aja terus mau ngapain datang maulid? Mingkem aja tuh mulut. Nggak boleh. Nabi katakan begini, al-bakhil man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli wa yusallim alaihi. Sallu ala Muhammad. Tahu bakhil, Bu? Pak, tahu bakhil nggak? Ini yang sebelah sini tahu bakhil nggak? Apa bakhil? Koret. Medit. Medit, parah udah. Pelitnya luar biasa. Nih kalau mau sakit hati, jangan sakit hati sama Habib Toha ya. Silahkan sakit hati kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Baru udah dikata pelit loh. Nabi Muhammad katakan pelit. Tapi Nabi yang dimaksud dalam hadis ini pelitnya yang tidak wajar. Pelitnya nggak wajar. Kok bisa nggak wajar? Emang ada Habib pelit yang wajar? Ada. Saya kalau habis ngomong begini nih suka ada yang nyamperin. Bener Habib. Wah, saya punya kenalan orang pelit. Wah, ngomong pelit nyampe begitu, Bu. Ini tolong nih yang tukang soundnya jangan ngaung-ngaung begini, bisa nggak?
Pelit dah Habib. Saking pelitnya tuh orang, dosanya sama penyakitnya diminta nggak dikasih. Paham nggak? Parah nggak tuh pelit? Parah. Tapi belum parah, masih normal. Pelit begitu, normal masih. Yang nggak normal bagaimana Habib? Ada nggak orang pelit demi pelitnya tapi pelit sama dirinya sendiri? Ada nggak? Ada nggak? Nahan lapar, ngekepin duit saking pelitnya, sama dirinya sendiri nahan lapar 3 hari 3 malam nggak makan, ada? Nggak mungkin. Nggak normal orang yang pelit sama dirinya sendiri. Ada nggak sepelit-pelitnya manusia? Kemarin ada kebakaran, mudah-mudahan yang kena musibah Allah berikan keberkahan dan Allah ganti segala kerugiannya menjadi keberkahan dan rezeki yang banyak yang halal. Kalau ada kebakaran, ada nggak sepelit-pelitnya manusia? Ada api berkobar-kobar, orang yang pelit tersebut nyemplungin dirinya dalam kebinasaan, masuk dia ke dalam api. Ada apa enggak? Itu orang gila tuh, bukan pelit. Betul apa betul? Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila diperdengarkan nama Nabi Muhammad, ngejedok aja. Nabi Muhammad katakan pelit, tapi pelit yang tidak gak wajar. Yang wajar ada emang orang pelit. Kita empet, ngelihatnya aja empet. Ngelihatnya empet, tapi masih pelit yang wajar. Emang bawaan orok lagi. Ngerti bawaan orok? Emang udah brojolnya, udah pelit dari engkong-engkongnya. Ya. Tapi kalau urusan sholawat, pelitnya nggak wajar. Berapa banyak telah sampai kepada kita orang-orang yang membaca sholawat, Allah bukakan pintu kemudahan dalam setiap kesulitannya. Banyak apa enggak? Berapa banyak riwayat-riwayat Nabi katakan bagaimana orang bakalan ditolong nanti, bukan hanya di hidup di dunia, di barzakhnya ditolong, di hadapan Allah ketika ketemu dengan mahkamahnya Allah ditolong, berjembat dalam sirat ditolong, sampai bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Berkah apa? Berkah salawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tapi kalau mau dipretelin satu-satu, wah nggak kebagian acara yang lain ini urusannya. Ya, udah jam 10. Hah? Jam 10 Pak. Ngaco jam antum tuh. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Terus emang mesti banget Habib kita nih jawab sholawat ketika mendengar nama Nabi Muhammad? Saya pikir cuma di Tebet saya doang yang banyak orang pelitnya. Banyak di kampung saya di Tebet. Tebet saya orang pelit. Ini daerah mana nih? Manggarai, Manggarai Selatan. Iya. Nggak taunya yang pelit di sono pindahan dari sini juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita semua tahu ulama-ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, ustadz-ustadz kita, dai-dai kita, setiap maulid suka tuh ngasih tahu kepada kita apa? Allah dalam firman-Nya dan disampaikan oleh Nabi besar kita Muhammad dalam hadis qudsi, Allah katakan, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai kekasihku Muhammad, maka aku tidak ciptakan alam semesta ini, termasuk Manggarai, termasuk Tebet, termasuk batang hidung kita saat ini. Setuju apa enggak? Setuju apa enggak? Kalau bukan karena Allah ingin menunjukkan rasa cintanya terhadap Nabi Muhammad, maka tidak diciptakan alam semesta ini, dunia ini, termasuk Manggarai, termasuk kita. Berarti gampangnya kita numpang sama Rasulullah. Numpang sama Rasulullah. Pencipta adalah Allah. SHM-nya atas nama Rasulullah. Paham sampai sini? Paham. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu sebelum membuat di akhir-akhir hayatnya terimlakkan dari lisan mulia nan suci sebuah karya yang begitu istimewa yang sampai saat ini kita baca, yaitu Maulid Simtud Durar.
sebelum beliau membuat Maulid Simtud Duror, beliau melazimi bacaan maulid, yaitu Maulid Ad-Dibai. Beliau suka sekali baca Maulid Ad-Dibai. Di dalam kitab Maulid yang dikarang oleh Al-Hafidh Asy-Syaikh Abdurrahman Ad-Dibai, ini kalau ada orang di awal namanya disematkan nama Al-Hafidh, jangan nanya lagi, ini orang ahli hadis apa bukan. Nggak usah ditanya lagi, betul apa betul? Terus Al-Hafidh itu apaan Habib? Selain dia ahli hadis, Al-Hafidh itu penyematan untuk menghargai orang yang di kepalanya minimal ada hafalan hadis beserta sanad-sanadnya nggak boleh kurang dari 100.000 hadis. Banyak nggak? Banyak apa enggak? Banyak apa enggak? Ada di sini yang Al-Hafidh juga? Ada nggak? Habib hadis arba'in aja nggak gablek Habib. Hadis arba'in ini sama sanad-sanad minimal 100.000. Di dalam kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Dibai dicatatkan apa? Al-kaunu isyaratun wa antal maksud ya asyrafa man nalal magamal mahmud ja'at rusulun min qablika lakinnahum birrif'ati wal ula laka syuhud. Sallu ala Muhammad. Menegaskan tadi firman Allah dalam hadis qudsi, kalau bukan karena engkau aku ingin menunjukkan rasa cintaku wahai kekasihku Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Begitu pula yang dicatatkan dalam Alkitab, di dalam kitab Ad-Dibai. Ini alam semesta isyarat menunjukkan betapa besar dan sayangnya Allah, cintanya Allah terhadap Nabi besar kita Muhammad. Yang dimaksud dari penciptaan ini semua termasuk syurga adalah karena bukti rasa cinta Allah terhadap kekasihnya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadi kita sepakat nih ya. Kita numpang sama siapa sekarang? Numpang sama siapa? Pulang dari sini ibu-ibu, bapak-bapak ada yang ketok pintu rumahnya. Kita buka, ada teman kita, kerabat kita dan lain sebagainya. Memang dari jauh mau numpang sama kita. Kasih apa jangan? Ya pelan-pelan banget ngomong kasihnya, emang kelihatan pelit nih pada. Kasih apa jangan? Nggak lama kok, cuma 3 bulan. Kasih apa jangan? Nah, nggak berani lagi ngomong kasih. 3 bulan, jangan. Kelamaan dah Habib. Iya dah, kita tahu emang kita orang pelit ya. 3 hari dah, 3 hari. 3 hari kasih apa jangan? Kasih dah, kesian dari jauh. Mau numpang 3 ha? Sebelum 3 hari dilanjutin, biar jadi pikiran juga buat kita. Udah berapa lama numpang sama Rasulullah? Udah berapa lama kita numpang sama Nabi Muhammad? Masih ngejedok aja nih ngomong. Udah segini panjangnya. Masih diem aja tuh mulut. Masih mingkem aja tuh mulut. Ketika disebut nama Nabi besar Muhammad. Ini tamu numpang sama kita 3 hari. Makan pagi sarapan kita sediain, makan siang kita sediain, makan malam kita sediain, kasur, spring bed, selimut, AC, Masya Allah, alat mandi semua, mafrush kata orang Arab, semuanya udah rapi, udah ada, sudah tersedia. Setelah tinggal lama 3 hari itu, selama 3 hari, nggak taunya yang numpang sama kita ini orangnya nggak tahu terima kasih sama nggak tahu diri. Usir apa jangan? Usir apa jangan? Ini enak nih kalau diusir sama Rasulullah. Nabi memang ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Sallu ala Muhammad. Nabi memang orang yang paling paripurna, insan terbaik, bukan hanya bentuknya,
Tapi akhlaknya sampai dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Bil mu'minina raufur rahim. Saking nih yang ngomong Rasulullah. Cuma dikata bakhil. Cuma dikata pelit. Kalau Habib Toha bilang apa? Nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Numpang sama siapa? Disebut nama Nabi Muhammad ngejed. Itu bukan pelit kalau maknanya Habib Toha. Maknanya saya tidak pelit. Nabi terlalu baik karena akhlaknya yang paripurna. Insan terbaik, insan termulia, bahkan kepada umatnya paling sayang. Tapi sejatinya bukan itu makna pelit. Nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Paham sampai sini? Terus ada orang lagi saya bahas-bahas begini, nggak sepakat dengan kita. Yang bahwasanya Allah ciptakan ini semua, alam semesta, membuktikan rasa cinta terhadap Nabi Muhammad. Ada loh orang Senewan masih. Nggak terima dia. Masa ini alam semesta termasuk saya, dicipta karena Rasulullah. Nggak terima dia. Saya kasih contoh begini dah. 2017 saya nikah, Bu. Pak, nggak jauh gedungnya dari sini, Balai Sudirman, tahu kan? Tahu nggak Balai Sudirman? Sini nih, depan sini 2017 saya nikahan di situ. Ya. Ketika abah saya nikahkan saya, bikinkan resepsi untuk saya, tamu-tamu undangan yang begitu banyak, catering yang begitu banyak dan aneka ragam tuh makanan, pelaminan dengan dekorasinya, seluruhnya istimewa. Ini ngegambarin saya kan nggak tahu kawinannya ibu-ibu sama bapak-bapak bagaimana. Ya. Cuma kan pasti udah pernah nikah kita ya. Ini sambil mikirin aja nih, ntar juga bakalan nikahin anak kan. Nah, kurang lebih sama. Ini hanya gambaran untuk mendekatkan logika-logika kita. Ketika acara itu dimulai, tamu-tamu yang begitu banyak, dekorasi yang begitu indah. Ketika kami jadi pengantin, abah sama umi saya, khususnya Al-Walid, panggil saya, ta'al ya waladi Toha. Kemari wahai anakku Toha. Dipanggil saya sama Walid. Walid ngomong begini sama saya, wahai anakku, ketahuilah aku tidak akan buat ini acara, melainkan karena untuk membuktikan rasa cintaku kepadamu, wahai anakku. Salah nggak orang tua saya ngomong begitu? Salah apa enggak? Terus salahnya di mana Allah katakan? Kalau bukan karena kekasihku dan aku ingin menunjukkan rasa cintaku kepada kekasihku Muhammad, maka aku tidak ciptakan ini alam semesta termasuk kita. Ntar kita juga ngomong begitu sama anak kita. Betul apa betul? Nggak ada yang salah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Dan saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan mohon pamit kepada para guru-guru khususnya Akhinal Ustadz Amiruddin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat wal afiah, panjang umur, ilmu kita barakah, bisa membawa ilmu yang manfaat, menjadi selamat hidup kita dunia barzakh sampai akhirat, dan dipertemukan kita insya Allah bukan hanya dalam akhirat saja, insya Allah di dunia kita bisa bertemu dengan junjungan baginda Nabi besar Muhammad, di barzakh kita bertemu dengan Nabi Muhammad, dikumpulkan kita satu barisan dengan Nabi Muhammad, dan guru-guru kita mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأم وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.